Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kita kelima ini membahas sedikit mengenai diferensiasi implisit. Jadi maknanya adalah menyelesaikan diferensial yang tidak secara eksplisit dinyatakan. Jadi kalau kita lihat dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, bahasan kita itu berhubungan dengan turunan atau diferensial di mana fungsi bebas dan fungsi terikatnya jelas dinyatakan secara eksplisit. Jadi bentuknya selalu misalnya Y sama dengan apa dalam X. Ya, selalu bentuknya misalnya Y sama dengan Fx seperti ini. Ini adalah jenis fungsi yang secara eksplisit. Nah, sekarang kita akan berhubungan dengan diferensiasi di mana fungsinya itu implisit. Jadi antara variabel X yang merupakan variabel bebas dan Y sebagai variabel terikatnya itu terletak di ruas yang sama. Jadi bisa di sebelah kiri semuanya di sini atau di sebelah kanan semuanya di sini. Nah, bagaimana cara mencari diferensiasinya? Bagaimana mencari turunannya? Pada dasarnya konsepnya tidak berbeda dengan diferensiasi yang fungsinya eksplisit. Cuma ada sedikit trik agar bisa paham bagaimana mencari diferensiasi secara implisit. Jadi kalau bentuk persamaannya seperti ini adalah implisit. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyelesaikannya sehubungan dengan suku X. Karena ini ada bentuk pangkat 3 dan ini juga ada 7Y gitu. Tidak dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan AX plus B seperti contoh sebelumnya tadi. Kalau kasus ini terjadi, maka akan ada tepat satu Y yang menghubungkan ke setiap X. Misal kalau ditanyakan apa nilai Y, sebarang saja kita bisa tunjukkan misalnya untuk X sama dengan 2. Jadi kalau kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ini 8, maka Y-nya adalah 1 ya kan. 1 pangkat 3 adalah 1 ditambah 7 dikali 1, 7, 1 tambah 7, 8. Oke. Jadi Y sama dengan 1 adalah satu solusi. Dan terlihat dan terbukti bahwa Y sama dengan 1 adalah satu-satunya solusi real. Ya. Jadi persamaan Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan X pangkat 3 dengan X-nya diketahui sama dengan 2 itu menentukan nilai Y-nya. Kita katakan persamaan yang mendefinisikan Y sebagai fungsi implisit dari X. Jadi bentuk seperti ini, Y-nya sebagai fungsi implisit dari X. Grafiknya kita bisa lihat seperti ini. Terlihat bahwa grafiknya adalah fungsi diferensiabel, artinya punya turunan di mana saja di dalam interval. Ya. Jadi berdasarkan grafik tersebut kita asumsikan bahwa Y adalah fungsi yang tidak diketahui dari X. Kita notasikan kalau dalam bentuk fungsi berarti Y X pangkat 3 plus 7YX sama dengan X pangkat 3. Jadi meskipun kita tidak ada formula khusus untuk YX, kita bisa mendapatkan hubungan antara X, YX, dan Y aksen X. Kalau kita turunkan kedua sisi persamaan tadi terhadap X dengan menggunakan aturan rantai, maka kita bisa peroleh
D dx dari Y pangkat 3 ditambah D dx dari 7Y sama dengan D dx X pangkat 3. Ya kan, turunan Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat. Jadi 3Y kuadrat dy dx karena diturunkan dari Yx terhadap X, sama juga ini 7, Y-nya habis, tinggal dy dx. Sama dengan 3X kuadrat kala dx dx habis gitu ya. Sehingga kita kumpulkanlah dy dx-nya 3y kuadrat plus 7 sama dengan 3x, dy dx sendiri tinggal kita pindah ruaskan seperti ini. Catatan bahwa bentuk dy dx itu keduanya melibatkan x dan y. Suatu kenyataan bahwa seringkali mengganggu. Kalau kita cuma mau menentukan slope atau kemiringan atau gradien di suatu titik di mana kita tahu kedua koordinatnya, maka kesulitannya akan timbul. Misalkan di 2,1 berarti masukkan nilai 2 di X ini, sehingga jadi untuk X sama dengan 2, kita lihat dari 2, 3 kuadrat ini adalah 6/5. Jadi slope-nya 6/5. Metode yang dijelaskan untuk menentukan dy dx tanpa pertama kali menyelesaikan persamaan yang diberikan secara eksplisit untuk y terhadap x, kita katakan sebagai diferensiasi implisit. Jadi sama aja, fungsi implisit tadi secara tidak langsung bentuk y dinyatakan dalam x, maka untuk diferensiasinya juga seperti itu. Gitu ya. Jadi kita selesaikan tanpa kita mengubah bentuk y sama dengan fx. Jadi kita tidak mengubah secara eksplisit bentuk tersebut. Ya. Contoh misalnya cari turunan ini. Cari dy dx kalau bentuknya seperti ini. Ada 2 metode yang bisa selesaikan. Pertama, kita pakai persamaannya kita ubah menjadi bentuk eksplisit, yaitu y sama dengan apa. Dan metode kedua kita selesaikan secara implisit. Jadi kita biarkan dalam kedua ruas kiri dan kanannya. Gitu ya. Jadi kalau untuk secara eksplisit berarti kita kelompokkan ya kan, kalau bentuk 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1, karena mau diubah bentuknya y sama dengan fx, berarti di kirinya cuma y, di kanannya semuanya x, maka kita kelompokkan ini kan sama-sama y, berarti ini y 4x kuadrat min 3 ya kan, sama dengan x pangkat 3 min 1, karena kita menginginkan y sama dengan, sehingga ini y sama dengan x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau sudah seperti ini artinya pembagian ya kan. Kalau mencari turunan pembagian berarti rumusnya adalah kemarin apa? V kuadrat atau kita buat dalam fx kemarin ya kan, fx per gx. Jadi ini adalah gx kuadrat, kemudian ini f aksen x gx dikurang f x g aksen x ya kan, rumusnya kemarin seperti ini. Fx kita adalah x pangkat 3 min 1, f aksen x-nya adalah 3x kuadrat, gx-nya adalah 4x kuadrat min 3, g aksen x adalah 8x. Nah, dari situ kita bisa peroleh y aksen kita sama dengan 4x kuadrat min 3 kuadrat. Kemudian f aksen x-nya adalah 3x kuadrat dikali 4x kuadrat min 3 min fx-nya adalah x pangkat 3 min 1 dikali g aksennya adalah 8x. Sama seperti ini ya. Sehingga kalau sudah seperti ini ya kita tinggal substitusikan saja
12x pangkat 4 min 39x kuadrat min ini dengan ini 8x pangkat 4 min jadi plus 8x per 4x kuadrat min 3 kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan karena sama-sama pangkat 4. 12 kurang 8 adalah 4x pangkat 4 min 9x kuadrat plus 8x per 4x kuadrat min 3 dikuadratkan. Ini hasil kita yang pertama dengan menggunakan metode 1 yaitu mengubah secara eksplisit. Sekarang kita lihat bagaimana kalau kita mau menyelesaikannya secara implisit. Kalau mau mencari secara implisit, artinya kita harus cari turunannya di kedua sisi. Tidak perlu kita ubah menjadi Y sama dengan. Jadi kita cari ddx dari bentuk sekiri dan ddx dari bentuk kanan. Pertama dengan pakai aturan perkalian bentuk ini. Ya. Jadi kalau dengan aturan perkalian, ya kan, Y aksennya adalah apa? Fx G aksen X plus F aksen X, Gx, kan seperti itu. Jadi kita anggap Fx kita adalah 4x kuadrat dan Gx kita adalah Y. Ya. Jadi kita misalkan kedua-dua fungsi. Jadi untuk pertama ini adalah Fx-nya. Jadi Fx turunannya adalah dy dx, ya kan, turunan dari Y. Jadi ini yang tetap. Ya, jadi kalau ini F aksen X-nya adalah 8X dan ini G aksen X-nya adalah dy dx, ya kan. Ini kan pangkat 1, kalau diturunkan jadi 1, Y pangkat 0, 1, dan ini muncul dy dx jadinya gitu. Ya. Sehingga kalau kita pakai rumus itu tadi, Fx kali G aksen F, X, Fx-nya ini, Gx, G aksen X-nya ini, kemudian Gx-nya adalah Y, G, F aksen X-nya adalah 8X. Ya kan? Min, ini adalah 3X, 3X kuadrat. Dx per dx tidak perlu kita tulis. Ya, dx per dx tidak perlu kita tulis, makanya ini tetap seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita kelompokkan dy-nya. Nah, jadi kembali ke sini, sehingga turunannya adalah di bentuk ini tadi Fx yaitu 4x kuadrat, G aksen X adalah dy dx plus F aksen X yaitu 8x dikali Gx yaitu Y. Ya. Sama dengan kemudian 3Y, dikurangi dulu, min 3, turunan dari Y adalah 1, tapi harus muncul dy dx, ya. Harus muncul seperti ini. Kenapa? Karena kita menurunkannya terhadap Y. Kalau X tidak perlu dx per dx, karena hasilnya 1. Kalau ini kan menurunkannya dari Y terhadap X, jadi harus ditulis dy dx. Kalau dx per dx kan coret jadi 1. Dan ini sama dengan, ini tadi turunan ini adalah 3x kuadrat terhadap x, berarti dx dx, habis, nggak usah ditulis. Sehingga dari sini tinggal kita kelompokkan dy dx-nya adalah 4x kuadrat min 3. Ya, sama dengan yang tidak ada dy dx-nya kita pindahkan semua ke ruas kanan, berarti 3x kuadrat min 8xy. Sehingga dy dx kita adalah 3x kuadrat min 8xy per 4x kuadrat min 3. Nih jawabannya. Kalau kita lihat sepintas dari metode 1 kayaknya lain jawaban kita. Padahal itu sebenarnya sama. Kenapa sama? Kalau kita substitusikan ulang nilai Y ini ya dengan bentuk yang pertama tadi, ini Y-nya. Nih. Nah, kalau kita substitusikan Y itu dengan ini, maka bisa disederhanakan nih jawaban ini. Kalikan 8X-nya adalah ini tadi, ini Y-nya.
terus disederhanakan, disamakan, dikalikan ke sini, kemudian kita samakan penyebut, hasilnya sama dengan metode 1. Nah, kembali lagi, bagaimana cara kita memilih kapan kita menyelesaikan secara implisit, kapan kita mencari penyelesaian dengan eksplisit, tergantung dari soal. Kalau soalnya bisa diselesaikan secara eksplisit, ya eksplisit dulu boleh. Kalau ternyata tidak bisa, maka kita harus menyelesaikannya tetap dalam implisit dan tetap membiarkan ada bentuk Y di sebelah kanan. Dan tergantung soal. Kalau soal meminta harus menyelesaikan dengan implisit, berarti harus secara implisit. Tapi kalau soalnya memperbolehkan kita menyelesaikan dengan cara eksplisit, ya eksplisit kita selesaikan, gitu ya. Jadi beda eksplisit dengan implisit seperti itu. Ini ada beberapa kesulitan, misalkan kalau kita selesaikan dengan bentuk eksplisit, ya. Kalau bentuk eksplisit kan agak rumit nih, karena kita ubah berarti ini kan Y kuadrat sama dengan 25 min X kuadrat. Y saja berarti akar 25 min X kuadrat, gitu ya. Sehingga kalau kita selesaikan, kita bisa pakai cara eksplisit juga bisa sih sebenarnya, pakai aturan rantai gitu ya. Ini kan sama aja dengan 25 min X kuadrat pangkat setengah kan, seperti itu juga bisa. Nah, jadi kalau diselesaikan ya bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi bisa negatif juga karena kan kedua-duanya bisa berlaku gitu. Jadi bisa negatif, bisa positif, ya. Ini dari memperolehnya seperti itu. Kalau kita selesaikan dengan menggunakan aturan implisit, ya ini bisa kita pakai rumus ini pun kalau nyari Y aksennya langsung adalah setengah 25 min X kuadrat pangkat min setengah dan dalamnya adalah min 2X ya kan, sama aja dengan min X per akar 25 min X kuadrat gitu ya. Kalau kita cari turunannya secara eksplisit. Tapi kalau kita selesaikan dengan implisit, nah ini dari bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, kita turunkan terhadap kedua sisi, ini berarti 2X. Kalau ini kita turunkan, Y kuadrat adalah 2Y, dy dx ya kan, sama dengan 0. Atau dy dx sama dengan min 2y dulu sama dengan min 2x, atau y dy dx sama dengan min x, dy dx adalah min x per y. Dan kita tahu tadi y kita tadi adalah min x per akar 25 min X kuadrat. Gitu kan sama. Gitu ya. Kemudian kalau G aksen X-nya adalah min X per Gx. Ya, akar 25. Berarti min ketemu min jadi plus. Jadi untuk masalah praktis hasil ini simultan atau sama dengan menggunakan diferensiasi implisit gitu ya kalau kita pakai. Jadi 2x 2y sama dengan 0, dx adalah min x per y. Kalau y-nya sama dengan fx itu adalah min x ini. Kalau dia y-nya sama dengan gx berarti min ini. Gitu. Ya. Ini kalau dia lingkarannya seperti itu. Ini ada beberapa contoh lagi kalau kita mau menyelesaikan secara implisit. Jadi pertama kali kita tulis dulu gini, kalau bingung kita tulis dulu d dx seluruhnya. Dari x kuadrat plus 5y pangkat 3 sama dengan d dx dari x plus 9. Nah gitu ya.
Karena ini X kuadrat, turunan dari X kuadrat adalah 2X, dan muncul DX, karena DX per DX habis, tinggal 2X saja. Ditambah, ini cuma ada Y pangkat 3, jadi tinggal diturunkan aja langsung. 3 kali 5, 15, Y kuadrat. Karena ini Y, pasti muncul DY. Dan ini ada X, DX. Gitu ya. Sama dengan, ini turunannya 1, DX, DX habis, tinggal 1. Ya, 9 konstanta diturunkan pasti 0. Baru kita pindah ruaskan dy dx sama dengan 1 min 2x. Dan dy dx sendiri adalah 1 min 2x per 15y kuadrat. Gitu ya. Nih, kalau bentuknya seperti ini, berarti sama tadi. Kalau mau mudah, kita gunakan y aksen aja lebih cepat daripada kita pakai dy dx. Ya. Jadi pada saat kita menurunkan atau mencari turunan kedua sisi dan kita samakan hasilnya diperoleh seperti ini. Jadi karena ini y pasti turunannya adalah 3y kuadrat ya kan. Karena nurunkan terhadap x dari y, jadi ini pasti muncul y aksen ya kan. Pasti muncul karena y. Kalau ini pakai rumus perkalian min ya x-nya tetap, y kuadratnya diturunkan menjadi 2y, pasti muncul y aksen karena nurunkan terhadap y, plus x-nya kita turunkan 1, tidak perlu muncul x aksen karena x aksen itu dx dx yang nilainya 1, tinggal y kuadrat. Ditambah cos xy. Jadi 1 cos x-nya dijadikan variabel, 1 tidak. Jadi cos xy pertama sin xy, jadi kita cari turunan dari cos adalah pasti sin. Cos itu negatif sin. Min sin xy, baru dalamnya kita pakai rumus perkalian. X, Y aksen, jadi turunan dari Y adalah 1 dikali Y aksen plus X aksen tambah Y. Ya kan, seperti itu. Ya, X aksen adalah 1, Y, X, turunan X adalah 1, dx per dx habis, tinggal Y saja. Sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita kalau buka dulu formulasinya. X2Y, Y aksen min Y kuadrat, min ini X Y aksen sin XY, min Y sin XY sama dengan 0. Jadi kita ambil yang ada aksennya saja, selain itu kita pindahkan ke kanan. Sehingga ini menjadi 3Y kuadrat Y aksen ini ya, kali ini. Tidak ada bukan kurang, itu nanti kelihatan seperti kurang. Nah, sehingga kalau kita kelompokkan Y aksen 3Y kuadrat min 2XY ya kan, sama dengan Y kuadrat plus XY. Oke, ini masih ada XY aksen, sorry. Berarti kita kelompokkannya nanti, kita pindahkan dulu. Berarti ini kita kelompokkan dulu 3Y kuadrat Y aksen min 2XY, Y aksen min XY aksen sin XY ya kan, sama dengan baru kita yang tidak ada aksennya Y kuadrat plus Y sin XY gitu ya. Kemudian yang sebelah kiri kita kelompokkan atas Y aksen sehingga jadi 3Y kuadrat
3y kuadrat jadi 3y kuadrat min 2xy min x ya, sin xy sama dengan y kuadrat plus y sin xy. Kalau kita dapatkan, Ibu pindah ke sini aja ya, semoga tidak bingung ini tulisan sebelumnya. Y aksennya sama dengan tinggal kita bagi, berarti y kuadrat plus y sin xy per 3y kuadrat min 2xy min x sin xy gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya ya jadinya. Jadi kalau ada pertanyaan di titik 01 ya tinggal masukkan aja nilai nolnya sini. 01 berarti 0. Jadi ini persamaan garis, persoal persamaan garis. Jadi di titik 0 berarti ini 0 dan satunya ada, masukkan. Ya aksennya tinggal berapa, masukkan nilai 0. Ini ini X ya, ini Y-nya, ya kan? Bisa tinggal masukkan nilai ke sini, dapat nilai aksennya yaitu sepertiga. Jadi kalau persamaan garis kan Y min A di titik ini kan, XY, Y min Y1, sorry, sama dengan M X min X1. Ya kan, ini X1, ini Y1. Ya, ini X1, Y1. Sehingga tinggal masukkan semuanya, dapat persamaan garisnya. Oke, ini tadi penjelasan mengenai pangkat, aturan pangkat saja sama. Oke, ya. Jadi kalau misalnya ada soal cari x y kuadrat sama dengan x min 8 dengan implisit, ya langsung implisit aja, berarti kita pakai aksen saja yang lebih cepat ya kan. Ini perkalian x, turunan dari ini adalah 2y karena diturunkan terhadap x untuk fungsi y, berarti muncul di aksen ya kan, plus ininya tetap, yang ini yang diturunkan, berarti y kuadrat turunan x adalah 1 dan dx per dx adalah 1. Y kuadrat saja sama dengan ini turunannya 1. Sehingga 2xy, y aksen sama dengan 1 min y kuadrat. Y aksen adalah 1 min y kuadrat per 2xy. Ya, itu aja. Oke, latihan berikutnya ini ada juga nih. Turunkan sendiri. Nah, sehingga Ibu minta di halaman 134 ini Eka selesaikan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. 5 ini sudah diselesaikan dan 6 juga sudah diselesaikan. Jadi 4 soal saja. Dikirimkan di e-learning sebelum hari Selasa depan jam 11 malam ya. Jadi Senin malam terakhir mengumpulkan. 4 soal saja coba diselesaikan. Nanti minggu depan baru kita lanjut ke integral. Jadi kalau dari bentuk ini, x kuadrat turunannya ada 2x, x aksen itu 1 plus, ini berarti 2, kita bisa tulis seperti ini saja. Kemudian kita buat dalam kurungnya, kita tulis x kuadrat, ya, turunan dari 2x dikali y, ditambah x kuadratnya tetap, turunan y adalah 1, kemudian muncul y aksen. Ya kan? Ditambah 3 sama x-nya tetap, bisa y-nya aksen, y aksen ditambah turunan dari x1 muncul y saja sama dengan 0. Kita buka kurungnya 4xy plus
2x kuadrat Y plus 3x Y aksen plus 3Y sama dengan 0. Sehingga kita kelompokkan 3x Y aksen sama dengan min 2x, min 4x Y, 4xy, kemudian xy, kemudian dikurang ini plus 2x kuadrat Y min 3y, ya. Atau Y aksen adalah, ada yang terlewatkan. Ini 3x Y aksen ditambah 2x kuadrat Y aksen. Ini. Sehingga yang ini tadi adalah ini dikurangi. Ini juga. Sehingga bentuknya ini sama-sama Y aksen, yaitu 2x kuadrat Y aksen plus 3x Y aksen sama dengan ini min 2x, min 4xy, min 3y. Dan Y aksen sendiri adalah 2x kuadrat plus 3x sama dengan min 2x, min 4xy, min 3y. Y aksen adalah min 2x, min 4xy, min 3y per 2x kuadrat plus 3x. Jangan ya. Jadi itu beberapa soal mengenai diferensiasi implisit. Tolong dikerjakan 1-4 sebelum waktunya. Jadi konsepnya seperti itu. Gunakan diferensiasi implisit. Ya. Oke, cukup materi kali ini. Kalau ada pertanyaan, masih bingung, bisa ditanyakan via WhatsApp ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.